Halo guys, bersama saya Ari. Di video kali ini saya akan ngebahas Samsung A51. Apakah masih layak dibeli di tahun ini mengingat harganya sudah turun. So, buat kalian yang ingin upgrade ponsel atau mau ganti ponsel, bisa menyimak video ini sebagai referensi apakah layak untuk kalian atau enggak. Mengingat harganya sudah turun banyak banget dari harga 4 jutaan, kini tinggal 3 jutaan. Bahkan kalau kalian hoki, untuk harga bekasnya ada di 2 jutaan. Mengingat ponsel ini keluaran akhir 2019, rasanya sudah tua untuk ponsel. Tunggu dulu ya guys. Meskipun sudah berumur 2 tahunan, namun Samsung A51 masih dapat update software di Android 11 dan tidak menutup kemungkinan mendapat Android 12 nantinya. Dari performa dan harga bisa dibilang masih layak belikah di tahun ini? Yuk kita bahas. Kita bahas dulu di bagian body. Full body ponsel ini menggunakan bahan plastik polikarbonat. Di flash glowing, so terlihat kayak kaca di bagian belakangnya. Sudah menggunakan USB Type-C, masih adanya jack audio 3,5 mm dan lubang speaker di bagian bawah. Beralih di bagian samping kanan adanya tombol volume up, down, dan power yang bisa dijadikan tombol cepat Bixby. Bagian belakang adanya setup ngotak 4 kamera dan juga flash. Lah, fingerprint nggak ada guys? Ada kok, fingerprintnya under display jadi menyatu sama layar. Wih, keren deh. Untuk bagian layar sebagai setup kamera depan atau selfie, Samsung menyematkan desain Infinity O atau kamera bertompel. Kalau dari segi desain sih menurut saya masih keren-keren aja di tahun ini. Yoi, mengingat ponsel ini kelas menengah, so memiliki banyak fitur desain dan juga performa yang bukan kaleng-kaleng. Benar bukan kaleng-kaleng? Kita tes performa menggunakan AnTuTu menghasilkan skor sebagai berikut ini. Hasil skornya kecil ya guys? Enggak juga guys, setelah update Android 11 ponsel ini tambah ngebut. Memang Samsung kalau dari segi optimalisasi OS nggak main-main guys. Dengan user interface 3.5 One UI terasa sangat ringan dan simple saat digunain. Mulai dari notifikasi, panel notifikasi terlihat lebih fresh dan modern. Begitu juga saat pindah-pindah aplikasi dan buka aplikasi banyak pun smooth lancar. Berkat dukungan hardware, prosesor Exynos 9611 berkecepatan maksimal 2,3 GHz fabrikasi 10 nanometer, kenceng, hemat daya dan juga nggak panas guys. Dari varian RAM 6GB dan 8GB. Untuk ponsel yang saya tes ini menggunakan RAM 8GB, internal 128GB. Beralih ke bagian layar, Samsung A51 menggunakan panel Super AMOLED beresolusi 1080x2400 pixel dengan kerapatan 405 pixel per inch. So, dari detail warna terlihat rapat banget guys dan memiliki bentang layar 6,5 inch. Untuk kebutuhan nonton drama atau gaming sih sudah cukup guys. Nah, ngomongin gaming, setelah saya tes untuk 2 game PUBG Mobile dan Mobile Legends, hasilnya cukup memuaskan. PUBG Mobile bisa menghasilkan settingan di Smooth Extreme dan HDR Ultra. Untuk sensor gyro, Samsung A51 aman guys. No delay, no debat deh pokoknya untuk urusan gyro. Seperti hasil gyronya seperti ini ya guys.
Sedangkan untuk game Mobile Legends bisa mendapat settingan seperti ini. Dan saat bermain pun FPS-nya terasa stabil. Bisa kita simpulkan untuk performa gaming sih masih nyaman-nyaman saja. Kecuali kalau kalian ingin fokus di experience gaming yang lebih, mungkin ponsel ini bisa di skip. Karena di rank harga yang sama, kemungkinan kalian bisa mendapatkan ponsel lain dengan performa yang lebih tinggi. Berlanjut ke bagian kameranya guys, dengan modul 4 kamera 48 megapiksel aperture 2.0 wide dan 12 megapiksel aperture 2.2 ultra wide, 5 megapiksel aperture 2.4 makro dan 5 megapiksel aperture 2.2 depth sensor, dimana sudah menghasilkan 4K 60 fps seperti hasil rekaman berikut ini. Ini untuk hasil foto kamera utamanya terlihat jelas ya, untuk sinar matahari terik ini posisinya. Terlihat detail bokeh belakangnya juga halus, enggak ada yang tercrop atau terlihat kasar ya untuk bokehnya. Begitu juga saat digunain untuk foto warna, dia tidak terlalu mencolok warnanya atau tone-nya itu masih terlihat natural. Dan ini untuk foto pemandangan, dia bagian langitnya juga masih ada mendung atau kabutnya, ini masih terlihat, masih detail ya, masih natural gitu. Dan coba kita zoom, ini menggunakan digital zoom ya, ini digital zoom. Walaupun hasilnya tidak terlalu detail, tapi bisa menghasilkan foto yang lumayan lah untuk sekelas handphone di harga 3 jutaan. Untuk kamera depan 32 megapiksel aperture 2.2 juga bisa menghasilkan rekam 4K 30 fps. Bisa dibilang sih ponsel ini cocok buat vlogging juga guys. Lanjut kita bahas di bagian speakernya. Handphone ini belum memiliki speaker yang stereo, dan setelah kita tes ternyata hasilnya ya kenceng, tapi masih gimana ya, bassnya itu kurang nendang ya guys. Jadi bisa kalian rasakan seperti ini suaranya, bisa kalian dengar. Kita bahas di bagian baterai. Samsung A51 ini dibekali baterai 4000 mAh. Dengan baterai 4000 mAh support fast charging 15 watts. Saat ini sih biasa aja ya guys, mengingat sudah banyak handphone dengan kapasitas 5000 mAh ke atas. Jadi untuk penggunaan nonstop atau game terus menerus ini bisa menghasilkan sekitar 5-6 jam ya. Dan kalau digunain untuk biasa saja, standar penggunaan standar media sosial atau sepertinya saja, seharian sih masih cukup ya guys. So buat kalian, apakah ini menjadi masalah atau enggak untuk baterainya, ini tergantung penggunaan juga ya guys. Nah, dari sini bisa kita simpulkan apakah masih layak untuk kalian beli atau enggak. Itu tergantung penggunaan kalian ya guys. Dari hasil penggunaan saya dan review ini bisa kita simpulkan untuk kekurangan ponsel ini, Samsung A51 dengan baterai 4000 mAh ini enggak terlalu besar, jadi standar saja. Begitu juga dengan kualitas speakernya yang belum stereo. Kemudian belum supportnya 5G, ini mungkin menjadi pertimbangan penting buat kalian yang ingin merasakan teknologi 5G. Dan itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan buat kalian yang sudah menggunakan Samsung A51 ini. Bisa sharing di kolom komentar, biar kita bisa saling sharing pengalaman menggunakan Samsung A51. Oke, sampai di sini dulu dan bye-bye.